Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manajemen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang ini masuk ke hari 14 ya. Bulan suci Ramadan 1447. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita, cucuri kita dengan limpahan karunia-Nya, kesehatan dan lain-lain. Pada hari ini kita akan berbicara terkait dengan disiplin waktu. Bagaimana kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini untuk bisa mendisiplinkan waktu kita, mengatur waktu kita, time management. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Qur'an menegaskan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin ya adalah sebuah kewajiban dengan waktu-waktunya yang telah ditentukan. Sahabat manajemen yang dimuliakan Allah, latihan yang kita ketahui pada bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita diatur oleh Allah SWT, kapan kita harus melakukan sahur, kemudian kapan kita sholat subuh, kapan kita misalkan tadi untuk melakukan tilawah, ya ada di sana di dalamnya misalkan setelah sholat subuh kita misalkan sholat syuruk, ya. Kemudian kita atur waktu kita untuk melakukan tilawah-tilawah, kemudian salat zuhurnya, kemudian salat asar, di antara salat-salat itu kita melakukan zikir dan lain sebagainya, sampai kepada berbuka puasa atau iftar. Kemudian pada malamnya kita akan salat isya, kemudian qiyamul lail atau salat tarawih. Ini adalah merupakan rantaian daripada ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita. Allah limpahkan kepada kita. Allah sediakan kepada kita agar kita senantiasa bisa menggali amal ibadah, agar kita memperbanyak pahala sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya pada di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa ini sebagaimana kaum terdahulu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita tetap menjadi insan-insan yang bertakwa. Oke. Sahabat-sahabat manajemen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada waktu bagi kita untuk memaksimalkan ibadah-ibadah, latihan-latihan pribadi, ya, sifatnya personal untuk kita lakukan agar kita punya jadwal tertentu pada bulan suci Ramadan ini untuk melakukan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang hanya Allah mengetahuinya. Kita tidak perlu expose kepada media atau kepada teman-teman kita dan sebagainya. Makanya masing-masing harus punya jadwal, harus punya schedule untuk melakukan apa yang terbaik pada bulan suci Ramadan ini, agar ia menjadi sesuatu kebiasaan pada masa-masa yang akan datang. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah tadi untuk mentarget tilawah pada bulan suci Ramadan ini. Ya, minimal misalkan sekali khatam Quran pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah yaitu habit tracking. Nah, ini adalah semacam metode bagaimana kita bisa memonitor, bagaimana kita bisa memonitor kemajuan-kemajuan yang kita dapat hari demi hari. Bagaimana kita bisa menambah atau mengurangi apa yang kita telah lakukan. Tetapi tentu habit tracking ini adalah semacam hal ya, semacam tools yang kita bisa gunakan untuk bisa membuat bulan suci Ramadan ini akan termanifestasi pada bulan-bulan yang berikutnya. Untuk itu ya, masing-masing para sahabat manajemen yang dimuliakan Allah untuk bisa men-setting dari sekarang ini menjelang pertengahan daripada bulan suci Ramadan ini agar betul-betul bulan suci Ramadan kali ini 1447 itu menjadi optimal dan maksimal bagi pribadi masing-masing saudara-saudara daripada sahabat manajemen yang dimuliakan Allah. Sahabat manajemen yang dimuliakan Allah, poin penting lain adalah bagaimana kita bisa melakukan self control pada diri kita. Bagaimana kita bisa mengontrol lisan kita. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita. Pada aspek misalkan mengontrol lisan kita di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah menegaskan, "Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan."
Ya. Katakan di sini Allah menegaskan qul li'ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku yaqulu allati hiya ahsan, agar mereka berkata perkataan yang baik. Pada ayat yang lain pada surat Al-Baqarah ayat 83 Allah menegaskan waqulu lin-nasi husna. Ya. Waqulu lin-nasi husna. Agar manusia untuk berucap ya bertutur kata tidak yang lain kecuali perkataan yang baik. Eh, ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan bagaimana pentingnya perkataan baik itu pada bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW menegaskan man lam yada' qaula zuri wal amal bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk pada bulan suci Ramadan ini, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka sesungguhnya Allah tidak perlu bagi dia mengharapkan manusia tersebut untuk meninggalkan makanan dan minumnya. Nah, jadi pada bulan suci Ramadan ini kita perlu dan wajib untuk mengontrol lisan kita dan emosi kita. Bagaimana lisan kita bisa kita kontrol dengan sekarang ini eranya adalah era revolusi digital di mana medsos misalkan kerap kali misalkan kita terpancing emosi atau mungkin lisan kita sehingga berucap kata-kata yang tidak baik, maka pada bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang terbaik, momen yang paling spesial bagi kita untuk melatih diri agar kita bisa mengontrol lisan kita dan emosi. Nah, untuk itu perlu kita melakukan semacam challenge ya pada diri masing-masing. Sahabat-sahabat manajemen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pada sisa waktu yang masih tersedia sekarang ini lebih kurang 16 hari di bulan suci Ramadan 1447 ini kita men-challenge diri kita agar kita tidak melakukan ghibah atau ya semacam perkataan-perkataan atau mengatakan orang lain ya apa namanya mengatakan perkataan yang tidak baik terkait orang lain atau perkataan-perkataan buruk lainnya ya kepada baik dalam secara tulisan atau secara lisan ya. Bagaimana kita pada sisa waktu yang ada ini yang tersedia ini kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah semacam challenge pada diri masing-masing, komitmen untuk tidak melakukannya. Yang kedua adalah bagaimana kita melatih komunikasi yang sifatnya asertif ya. Bagaimana komunikasi asertif ini bisa kita lakukan agar kita bisa menyampaikan pendapat kepada orang lain tanpa kita menyinggungnya. Nah, ini berat ya bagi mereka-mereka yang terbiasa mengatakan atau menyampaikan ungkapan atau mengekspresikan sesuatu tetapi acap kali mungkin menyinggung orang lain. Pada bulan suci Ramadan ini, sahabat-sahabat manajemen yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa berkomunikasi secara asertif sehingga tidak menyinggung perasaan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yang dekat ataupun yang jauh melalui komunikasi di medsos. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengontrol komentar-komentar kita di media sosial. Bagaimana ini ditata secara baik. Maka sampaikanlah atau manfaatkanlah, maksimalkanlah jari jemari kalian untuk menulis sesuatu yang terbaik berupa nasihat-nasihat atau hal yang lainnya. Maka dalam Al-Quran Allah menegaskan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sahabat manajemen yang dimuliakan Allah, demikian mungkin yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Pada kesempatan ini, a'anallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.